Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dosen pembimbing skripsi saya, yaitu Bapak Dr. Haikal Rahman MSI. Dan juga saya ucapkan kepada dosen penguji pertama saya, yaitu Bapak Dr. Dedi Husri Jalsyah SE MSI. Saya ucapkan juga pada dosen penguji kedua saya, yaitu Ibu Dita Eka Pertiwi Sirait SE MSI, dan pada dosen penguji ketiga saya, yaitu Bapak Dr. Zulkarnain Siregar ST MM. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul pengembangan strategi breakout berbasis expert advisor dengan integrasi EMA, RSI, dan Bollinger Bands untuk trading XAU Euro di MetaTrader 5, studi implementasi pada akun standar XN. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat latar belakang pada penelitian saya. Forex Exchange atau Forex merupakan pasar keuangan dengan volume transaksi terbesar di dunia, melebihi 3 kali lipat dari gabungan pasar saham dan pasar berjangka lainnya. Hampir 4 triliun dolar Amerika Serikat diperdagangkan dalam bentuk mata uang di pasar Forex. Nah, salah satu strategi yang banyak digunakan dalam trading Forex adalah strategi breakout. Strategi ini sangat efektif, terutama bagi trader yang ingin memanfaatkan pergerakan harga yang besar seperti XAU Euro. Nah, salah satu permasalahan utama dalam strategi breakout ini adalah false breakout. Menurut Syaskita, tahun 2022, EA dapat membantu mengatasi masalah ini dengan menerapkan filter tambahan seperti identifikasi tren, yaitu exponential moving average, indikator momentum seperti relative strength index, dan indikator volatilitas seperti Bollinger Bands sebelum mengeksekusi order. Nah, menurut Mandala, tahun 2019, 90% trader pemula mengalami kegagalan dalam trading forex, dan 70% dari mereka mengalami kerugian karena alasan psikologis. Menurut Firmansyah dan Ihsan, tahun 2023, lebih dari 80% trader manual mengalami kesulitan dalam menganalisis pergerakan harga secara objektif. Menurut Simanjuntak pada tahun 2022, sebanyak 65% trader mengalami stres akibat keputusan trading yang diambil secara manual. Nah, berdasarkan latar belakang ini, itulah alasan mengapa saya melakukan penelitian pada judul tersebut. Pada penelitian saya menggunakan metode Research and Development atau R&D dengan model pengembangan V-model. Pengembangan V-model ini saya pilih karena untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam pengembangan expert advisor memiliki tahap verifikasi dan validasi yang jelas sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. Pada model pengembangan V-model ini ada 7 tahapan yang akan dilakukan. Pada tahap pertama dan tahap kedua, yaitu ada requirement analysis atau analisis kebutuhan dan sistem desain. Nah, pada kedua tahap ini, parameter utama strategi breakout yang digunakan akan ditentukan termasuk bagaimana sinyal trading dibuat berdasarkan kombinasi indikator. Berikut saya lampirkan tabel 31, yaitu rancangan indikator exponential moving average seperti yang ada pada gambar, yaitu inputnya saya menggunakan periode EMA 50 dan 200 untuk open buy terjadi ketika nilai EMA 50 harus berada di atas EMA 200, dan untuk open sell-nya terjadi ketika nilai EMA 50 harus berada di bawah EMA 200. Berikut pun untuk rancangan-rancangan indikator lainnya seperti pada gambar berikut yang ada pada PPT. Untuk tahap selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada arsitektural dan modul desain. Nah, pada tahap ini memungkinkan pengembangan EA menjadi lebih mudah dan sistematis. Nah, tahap ini mencakup indikator untuk perhitungan sinyal trading, manajemen risiko untuk mengatur stop loss dan take profit, seperti pada yang ada pada gambar tabel 4.1 skenario 1 dan skenario 2. Nah,
pada gambar tersebut ada parameter expert advisor yang dimana di situ berisi tentang parameter-parameter yang akan saya gunakan pada robot trading saya. Untuk tahap selanjutnya yaitu ada coding atau pemrograman EA. Nah, seluruh komponen yang telah dirancang tadi itu akan dikembangkan dalam bentuk kode program menggunakan bahasa MKE5. Pada tahap ini, indikator teknikal diimplementasikan ke dalam EA dan diintegrasikan dengan sistem order di MetaTrader 5 sehingga EA dapat secara otomatis mengambil keputusan trading berdasarkan sinyal breakout. Berikut saya lampirkan gambar dari EA yang sudah saya rancang. Untuk tahap selanjutnya yaitu ada unit and integration testing. Nah, pada tahap ini expert advisor diuji untuk memastikan fungsinya tidak ada bagian yang salah atau error dan menghindari kesalahan dalam eksekusi trading. Seperti yang ada pada gambar, saya sudah mengcompile EA saya dan tidak ada terjadi error sehingga saya dapat melanjutkan pada tahap berikutnya. Pada tahap berikutnya yaitu ada sistem testing atau backtesting. Nah, backtesting yang saya lakukan pada penelitian ini yaitu untuk skenario 1 pada time frame H1 yang kurang lebih dalam waktu 3 tahun dari tanggal 1 Januari 2022 sampai 1 Januari 2025. Selama periode uji 3 tahun ini, strategi ini berhasil profitable dengan total net profit sebesar 7.529,89 dengan total trade 423. Pada penelitian ini saya memiliki kriteria keberhasilan yang dimana win ratio harus di atas 50%, profit factor minimal 1, maksimum drawdown tidak melebihi 20%, sharp ratio di atas 1.0, recovery factor di atas 1, dan expected payoff lebih besar dari 0. Nah, untuk hasil backtesting pada skenario 1 ini, win ratio 50,83%, profit factor bernilai 1,16, maksimum drawdown 19,46%, sharp ratio di atas 2,72, recovery factor di atas 2,08, dan expected payoff saya 17,80. Nah, untuk semua matriks yang ada pada penelitian ini terpenuhi menurut kriteria keberhasilan. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada backtesting skenario 2 yang menggunakan time frame H4. Sama seperti sebelumnya, selama 3 tahun dari 1 Januari tahun 2022 hingga 1 Januari tahun 2025. Nah, selama periode uji 3 tahun ini, strategi ini berhasil profitable dengan total net profit sebesar 1.436,05 dengan total trade 110. Untuk hasil backtestingnya yaitu win ratio 32,73%, profit factor 1,13, maksimum drawdown 20,28%, sharp ratio 2,17, recovery factor 0,57, dan expected payoff 13,05. Untuk hasil backtesting pada skenario 2 ini tidak semua matriks terpenuhi kriteria keberhasilannya. Lanjut tahap akhir dari V-model yaitu acceptance testing atau real time testing. Pada penelitian ini saya melakukan real time testing yaitu skenario 1 menggunakan time frame H1 selama 1 bulan pada tanggal 12 Mei tahun 2025 hingga 12 Juni tahun 2025. Strategi ini tidak berhasil profitable dengan total net loss sebesar minus 1.798,43 dan expected payoff minus 149,87 dengan total trade 12. Untuk hasil real time testing skenario 1 ini yaitu win ratio sebesar 16,67%, profit factor 0,23, maksimum drawdown 17,98%, sharp ratio minus 5,0
recovery factor minus 1,0, dan expected payoff minus 149,87. Untuk skenario 2, menggunakan time frame H4 selama 1 bulan. Sama seperti sebelumnya, dilakukan pada tanggal 12 Mei tahun 2025 hingga 12 Juni tahun 2025. Untuk strategi ini berhasil profitable dengan total net profit sebesar 244,23, expected payoff-nya 48,85 dan 80,87 dengan total trades 5. Nah, untuk hasil real time testing yaitu win ratio sebesar 40%, profit factor 1,49, maksimum drawdown-nya 3,20%, swap ratio 0,49, recovery factor 0,51, dan expected payoff 48,85. Pada penelitian ini, saya menggunakan analisis data, deskriptif statistik, hasil grup statistik, dan UJT. Pada skenario 1, time frame H1, pola kelipatan sampel sama dengan total trade backtesting atau total trade real time testing. Untuk pola kelipatan sampelnya yaitu 423 dibagi 12 dan hasilnya 35,25. Untuk pada variabel profit, kelompok H1 backtesting berhasil unggul dengan mencatatkan rata-rata keuntungan min sama dengan 93,10.042. Untuk balance-nya backtesting min sama dengan 10.789,5.500, tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata saldo kelompok real time testing. Untuk total deal trade, tidak ada perbedaan antara lingkungan simulasi dan kondisi pasar nyata sesuai dengan desain pengambilan sampel. Pada hasil UJT skenario 1, profit terdapat perbedaan yang signifikan antara backtesting dan real time testing. Untuk balance terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara backtesting dan real time testing. Dan untuk total deal trade tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara backtesting dan real time testing. Untuk selanjutnya pada skenario 2 time frame H4, bisa kita lihat menggunakan pola kelipatan sampel 22. Pada variabel profit, hasil grup statistik kelompok H1 backtesting berhasil unggul dengan mencatatkan rata-rata keuntungan min sama dengan 72,8.800. Untuk balance-nya real time testing min sama dengan 10.597,60.080 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata saldo kelompok backtesting. Untuk total deal trade tidak ada perbedaan antara lingkungan simulasi dan kondisi pasar nyata sesuai dengan desain pengambilan sampel. Untuk hasil UJT skenario 2, profitnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara backtesting dan real time testing. Untuk balance terdapat perbedaan yang signifikan antara backtesting dan real time testing, dan untuk total deal trade tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara backtesting dan real time testing. Nah, pada kesimpulan penelitian ini, EA telah berhasil merancang dan dikembangkan pada platform MetaTrader 5 dengan mengimplementasikan strategi breakout. Kinerja EA sangat bergantung pada time frame yang digunakan dengan hasil yang kontradiktif antara kedua skenario. Ketiga, hasil UJT secara statistik membuktikan adanya perbedaan signifikan antara kinerja backtesting dan real time testing. Yang keempat, stabilitas dan konsistensi kinerja EA sangat ditentukan oleh pemilihan time frame. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan time frame merupakan faktor paling krusial yang menentukan viabilitas strategi breakout ini. Berikut yang bisa saya sampaikan pada hasil penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.